Ya, ini merupakan salah satu momentum build up yang dilakukan oleh timnas Italia. Dari bawah ada 6 pemain, Jorginho, Verratti, Mancini, Bastoni, Florenzi di daerah permainan timnas Italia. Tapi perhatikan, pemain-pemain yang berada di depan tidak mau mensupport build up yang dilakukan oleh pemain-pemain Italia. Sehingga apa? Bastoni yang menguasai bola, balikkan lagi bola ke belakang. Ini sungguh miris ya. Timnas Italia, sekelas Italia, kita nggak bicara Makedonia Utara. Sekelas timnas Italia masih banyak sekali menimbulkan gap. Jarak antar pemain, jarak antar lini yang sangat-sangat lebar. Sehingga apa? Sirkulasi bola-bola pendek nggak bisa dilakukan. Opsi yang diambil, direct, bypass, terus-menerus seperti itu. Ya, seperti yang kita ketahui, Italia kalah menghadapi Makedonia Utara dengan skor 0-1. Golnya pun di akhir-akhir babak kedua, dramatis. Nah, kalau kita lihat situasi pertandingan, Italia menggunakan pola 4-3-3, sedangkan Makedonia Utara 4-2-3-1. Ada beberapa poin yang aku catat. Yang pertama, build up yang dilakukan oleh Italia. Ini menjadi concern aku ya teman-teman, build up-nya. Kenapa? Ya, Makedonia Utara bermain cenderung bertahan, menunggu di zona permainan mereka. Nah, ketika build up dilakukan oleh timnas Italia, mereka merubah pola mereka dari 4-3-3 menjadi 3 pemain di belakang. Ada Bastoni, ada Mancini, ada Florenzi. Problemnya bahwa 3 pemain tersebut nggak mampu sebagai ball playing defender. Nggak mampu dan nggak berani untuk membawa bola, kemudian langsung melakukan passing-passing progresif ke depan. Cenderung passing-passing yang mereka berikan, misalnya nih, Mancini atau Bastoni drive bola ke depan. Ragu, mereka passing dekat, passing pendek. Nah, sehingga apa? Shape bertahan dari Makedonia Utara 4-4-1-1 tercipta bagi mereka, berhasil secara solid mereka bangun terus-menerus. Karena apa? Ketika dari bawah aja, Italia sudah mengalami kesulitan dari sisi build up serangan. Bargaining point-nya apa? Bahwa Makedonia Utara memberikan panggung bagi pemain-pemain Italia untuk membombardir pertahanan Makedonia Utara. Tapi dari bawah aja ketika bangun serangan, Italia tidak mampu secara prima untuk membangun serangan dengan baik. Nah, tentunya ketika ingin membangun serangan dari kiper, kemudian dari lini belakang, coba dibangun oleh Italia, nggak bisa, cenderung geser ke kiri, geser ke kanan, direct. Pun demikian, kalau kita lihat dari statistik ya, banyak sekali shooting yang dilakukan oleh timnas Italia. Tapi kalau kita lihat dari XG, expected goal, angka harapan gol yang diciptakan, yang dibuat oleh timnas Italia hanya sebesar 1,98. Sedangkan Makedonia Utara 0,17. Ini tentunya angka yang kecil. Sebesar 1,98. Yang dimana kalau kita lihat angka shooting yang dilakukan oleh Italia, shot on target 4, shot off target 9. Banyak sekali tendangan-tendangan yang dilakukan oleh Italia, shot off target yang tidak on target. Sehingga efeknya apa? Ke XG yang dimiliki oleh Italia nggak begitu tinggi, 1,98. Nah, kalau misalnya, ini kita bicara tentang XG terlebih dahulu ya. Kalau misalnya peluang-peluang dari Italia mampu mereka konversi ataupun setidaknya berhasil ditangkap oleh kiper Makedonia Utara, itu akan memberikan nilai XG yang lebih besar. Nah, jadi kan ini kan kita perhatikan 1,98. Jadi kan agak kecil kan nilai dari Italia. Nah, artinya ada problem di lini depan dari Italia itu sendiri. Dan di samping defense yang diterapkan oleh Makedonia Utara ini, kalau misalnya pemain-pemain Italia sudah masuk nih di final third, di zona pertahanan dari Makedonia Utara dalam kotak penalti, 1-2 pemain langsung sikat. Jadi kesulitan ditutup ruang, bola pun keluar ataupun berhasil diblok oleh pemain-pemain Makedonia Utara. Dan di samping itu, salah satu gol dari Makedonia Utara pun tercipta dari pergerakan tanpa bola ya, berawal
pemain Makedonia Utara yang nggak bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Italia. Dari blocking nggak bisa diantisipasi pun banyak sekali nih aku dengar. Kalau misalnya Italia berhasil mengalahkan Swiss, kalau misalnya udah bicara tentang kalau nggak habis-habis. Tapi kita bicara realnya. Italia, Liga Serie A memang sedang mengalami penurunan. Apakah itu masalah? Aku lebih berkaca ini sebagai bahan introspeksi untuk Federasi Sepak Bola Italia ataupun kompetisi dari Serie A itu sendiri. Bagaimana meningkatkan, mengupgrade kualitas dari timnas ataupun kompetisi. Kalau misal kompetisinya bagus, efeknya apa? Ke timnas Italia. Karena kan kalau misalnya timnas itu bagus, berasal dari kompetisi yang bagus. Sampai situ jelas ya. Ya, Makedonia Utara selanjutnya akan menghadapi Portugal yang mengalahkan Turki 3-1. Kita bahas sedikit ya. Portugal 3, Turki 1 gol diciptakan oleh Otavio, Jota, Luis. 4-4-2 Diamond dimainkan oleh Portugal, 3-4-3 dimainkan oleh Turki. Ada beberapa hal yang aku catat. Pertama, Turki coba main 1-2 sentuhan, under pressure kalau udah di-press oleh pemain Portugal. Jauh banget kualitasnya, jauh banget. Di samping itu, ketika Portugal melakukan serangan superior di lini depan, banyak sekali ruang yang mereka bisa dapatkan. Lini depan Portugal. Kenapa bisa mereka mendapatkan banyak ruang? Ya walaupun ketika defense Turki menggunakan shape 5-4-1, mereka menerapkan garis pertahanan yang tinggi. Jadi kan ada tuh di 5 back Turki ada ruang yang sangat banyak di garis pertahanan 5 back Turki tersebut. Nah, jadi terupas diberikan oleh pemain-pemain Portugal yang sulit diantisipasi dan banyak sekali skema peluang ataupun gol tercipta dari momen tersebut. Ini khas dari timnas Turki ya. Kalau misalnya mereka bermain apapun itu, mereka coba defense rapat, compact, rapat, padu padat, coba mereka gunakan. Tapi mereka nggak bisa secara kompak untuk menerapkan hal demikian. Ada miss lah, ada error lah, dan lain sebagainya. Memang khas dari Turki ini, kalaupun mereka melakukan defense-nya nggak begitu bagus. Tetap ada celah-celah, nggak seperti beberapa tim yang sejatinya memang ingin bertahan. Ini khas dari Turki ya. Oke, kita masuk ke pertandingan lain, yaitu Brazil menghadapi kita sebelum masuk ke situ, Ronaldo ini satu langkah lagi dia ya, apakah berhasil menuju Piala Dunia atau tidak ketika menghadapi Makedonia Utara. Pun demikian, sebelum kita masuk ke lebih jauh ya, Brazil menghadapi Chili, Neymar show off dia. Ini merupakan salah satu kabar duka ya, dalam tanda petik ya, bagi penyiar sepak bola Piala Dunia, broadcaster. Kenapa? Penyumbang rating menurut aku ya, karena timnas Italia tentu yang populer di dunia tidak tampil di Piala Dunia. Itu salah satu kehilangan ya, bisnis dari sisi marketing, dari sisi bisnis, dari sisi rating bagi broadcaster yang menyiarkan Piala Dunia. Walaupun ada tim-tim lain yang top, tapi suka tidak suka Makedonia Utara kalau misalnya lolos lah dia Piala Dunia, siapa yang mau nonton? Dalam tanda petik apakah dia populer? Walaupun memang Piala Dunia pasti dinonton orang, tapi pasti tidak akan sebesar Italia misalnya dia lolos. Dan kita masuk ke Brazil menghadapi Chili, skor 4-0. Ini sebagai ajang show off ya, unjuk gigi dari Neymar itu sendiri yang sudah diantam oleh media ya akhir-akhir ini, suka mabuk, datang ke latihan dalam keadaan mabuk, kemudian sudah tidak memberikan performa yang ideal bagi timnas, bagi klubnya PSG, mau hengkang lah, diusir lah, ini itu. Di pertandingan ini Neymar real, dia menunjukkan kualitasnya. Di samping memang defense 5-3-2 tanpa bola yang diterapkan oleh Chili banyak lubang, tapi gerakan-gerakan sensasional dari Neymar cukup sangat luar biasa, membantu. Pergerakan tanpa bola, dari gerakannya rekan yang lain mampu memanfaatkan untuk menciptakan gol. Dari penalti dia juga mampu menciptakan gol. Coutinho juga memberikan kontribusi yang positif. Neymar yang membuat berbeda dia ketika bersama timnas Brazil dengan PSG. Ketika bermain di PSG apa? Iya, salah satunya free roll. Neymar di Brazil diberi
kebebasan free roll, sedangkan di PSG kan agak lebih fokus untuk bermain di winger murni sebelah kiri. Walaupun ada beberapa momentum dia bergerak ke berbagai lini, tapi kebebasan itu nggak dia dapat di PSG. Yang kedua, ada perbedaan yang cukup kentara ya. Kalau kita saksikan Neymar di Brazil, Neymar di PSG. Ini mungkin terkait tentang pride, kebanggaan, seperti yang disampaikan oleh supporter PSG. Nah, jadi for your information, beberapa waktu yang lalu, supporter PSG seusai PSG kalah menghadapi Real Madrid, mengklaim pemain-pemain yang ada di PSG ini lebih money oriented, hanya ingin uang, tidak bangga menggunakan kostum ataupun jersey dari PSG. Oleh karena itu, banyak sekali kualitas-kualitas pemain yang ada di PSG tidak wajar daripada biasanya. Beberapa orang supporter PSG menyebutkan Neymar, Messi, dan lain sebagainya lah ya. Rata-rata hampir semua kena. Ya, itulah dia perbedaannya di timnas Brazil. Jauh 180 derajat, jauh sekali perbedaan permainan Neymar. Dan dia memberikan kontribusi positif dan menutup mulut yang mengatakan dia datang latihan mabuk, udah off, dia permainannya udah menurun dan lain sebagainya. Walaupun memang kalau kita lihat ya, rata-rata pesepak bola asal Brazil ya kayak gitulah ya, usia-usia yang udah emas ataupun nggak bisa lah bertahan lama di sepak bola dunia. Dan ya, kita lihatlah nanti bagaimana kedepannya Neymar ini. Apakah dia termasuk legenda bagi timnas Brazil di usia yang sudah 30 tahun? Dengan apa yang dia beri, kayaknya belum ya. Belum kelihatan, nggak bisa menyaingi Kakak mungkin. Ronaldo botak. Dan seterusnya. Dan pada saat aku membuat video ini juga ada informasi bahwa timnas Indonesia kalah menghadapi Korea Selatan U20 ya. Timnas Indonesia U20, Korea Selatan U20. Dengan skor 7-0. Ini jadikan aja bahan pembelajaran, gak usah dihujat. Dan satu lagi, ada yang membanding-bandingkan nih ketika kekalahan Italia menghadapi Makedonia Utara. Padahal timnas Indonesia aja bisa mengalahkan Makedonia Utara U19-nya. Itu perlu diklarifikasi bahwa itu bukan timnas U19 asli. Jadi itu ada timnas Makedonia Utara yang tim B-nya, yang tim-tim cadangan lah, ada yang U18, U17, U19, jadi kombinasi. Jadi itu bukan pure murni skuad U19 pada saat itu bagi Makedonia Utara. Jadi itu clear ya. Jadi banyak banget yang banding-bandingin. Oke lah, sampai sini aja video. Semoga kalian suka. Kalau suka kalian video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. Support terus channel ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton dan mensupport channel ini. Bye.